Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat PPG. Pada kesempatan kali ini aku akan memaparkan materi filosofi pendidikan pada topik 4.5 demonstrasi kontekstual yang berisi kontekstualisasi Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama aku Iftithahul Kamaliyah dengan NIM A9312300035. Aku dari kelas Bahasa Indonesia B, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pancasila sebagai ideologi. Pancasila merupakan ideologi negara Indonesia sehingga menjadi kewajiban bagi setiap warga negara Indonesia untuk menjunjung tinggi Pancasila. Pancasila sebagai pedoman untuk berperilaku dalam kehidupan sepanjang hayat. Pancasila menjadi simbol persatuan dan kebanggaan bangsa Indonesia dengan keberagaman yang menjadi identitas Indonesia. Menurut Lintang dan Naja 2022. Pancasila sebagai entitas dan identitas. Yang pertama, entitas. Pancasila merupakan sebuah gagasan yang berbeda dari gagasan lainnya karena merupakan pemikiran yang dikemukakan oleh bangsa Indonesia yang menjadi jati diri bangsa Indonesia. Sedangkan identitas, Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia berarti adanya suatu ciri khas yang berbeda dari bangsa lain karena seluruh masyarakatnya selalu berefleksi terhadap nilai-nilai atau pedoman yang terkandung dalam Pancasila. Oleh karena itu, Pancasila merupakan identitas nasional yang perlu dan harus dilestarikan. Selanjutnya, perwujudan profil pelajar Pancasila. Menurut Maulida et al. 2023, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki peran penting dalam membentuk identitas bangsa dan mengarahkan pembangunan nasional. Dalam konteks pendidikan, Pancasila memiliki potensi besar untuk menjadi fondasi yang kuat dalam membentuk karakter generasi muda dan membangun masyarakat yang berbudaya, demokratis, dan berkeadilan. Profil pelajar Pancasila merupakan sejumlah ciri karakter dan kompetensi yang diharapkan untuk diraih oleh peserta didik yang didasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu sendiri memiliki 6 elemen atau dimensi. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Keempat, bergotong royong. Kelima, bernalar kritis. Keenam, kreatif. Mewujudkan profil pelajar Pancasila yang berpihak pada peserta didik. Implementasi. Profil pelajar Pancasila yang tertuang dalam kurikulum Merdeka mengimplementasikan penguatan karakter yang bercermin pada nilai-nilai kultural Pancasila di setiap proses pelaksanaan pembelajaran yang meliputi ranah kognitif, afektif, psikomotorik menjadi satu kesatuan yang utuh. Menurut KAFI 2022. Hal ini memberikan pembelajaran yang berpihak pada siswa dan memperkuat keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan siswa untuk menghadapi tantangan abad ke-21. Langkah-langkah mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pertama, awali dan akhiri pembelajaran dengan doa dan saling menyapa. Kedua, menanamkan kebiasaan positif kepada siswa seperti piket, gotong royong, dan membuang sampah pada tempatnya. Ketiga, memutarkan film dan cerita inspiratif dalam kegiatan pembelajaran. Keempat, buatlah penugasan yang memicu kreativitas dan budaya kemandirian. Kelima, memberikan nasihat dan cerita motivasi yang membangkitkan semangat peserta didik. Tantangan dan solusi pelajar abad 21 dengan Pancasila dan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, tantangan. Di era saat ini, kemajuan teknologi berdampak besar dalam perjalanan pendidikan di Indonesia. Terlebih setelah adanya pandemi COVID-19, pelajar tidak dapat terlepas dari smartphone-nya. Hal ini menimbulkan dampak yang negatif seperti membuat anak kecanduan smartphone, kurang bersosialisasi dengan orang lain, menurunnya tata krama dan kesopanan, dan menurunkan minat belajar anak. Solusi yang bisa diberikan seperti menyajikan pembelajaran yang melibatkan anak secara langsung, membuat media pembelajaran yang menarik dan efektif,
mengikut sertakan anak dalam kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi di sekolah. Yang terakhir yaitu mengajarkan sopan santun baik di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Terima kasih sudah menyaksikan pembahasan topik 4 demonstrasi kontekstual filosofi pendidikan. Sampai bertemu di pembahasan topik selanjutnya. Semangat PBG teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.